Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Dialog Spesial. Bersama saya Bilal Mubarak Ahmad. Di episode kali ini kita akan membahas tentang keberagamaan, toleransi, dan kebangsaan bersama Forum Kebangsaan Bogor Raya. Untuk itu, kita sudah kedatangan tamu Bapak Kiai Haji Ahmad Suhadi selaku Ketua Forum Kebangsaan Bogor Raya. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, sehat. Terima kasih telah datang untuk Alhamdulillah, terima kasih. Selama 25 menit ke depan, kita akan berdiskusi dengan Bapak Kiai mengenai kebangsaan, keberagamaan, dan toleransi. Barangkali kita langsung saja bertanya kepada beliau. Pak Suhadi, untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana awal terbentuknya Forum Kebangsaan Bogor Raya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Awal terbentuknya Forum Kebangsaan Bogor Raya sejak 1-2 tahun yang lalu, saya berpikir untuk melihat kondisi lingkungan masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah Kecamatan Kemang, Desa Pondok Udik. Sangat mengharapkan masyarakatnya damai, tentram, saling menghargai satu sama lain. Tapi tidak ada wadah, tidak ada sarana, tidak ada kendaraan yang memperjuangkan untuk kebersamaan itu. Lalu komunitas di masyarakat, dari elemen masyarakat, ada organisasi-organisasi yang ada di wilayah Kecamatan Kemang, kami rangkul, kami diajak dialog, kami kumpul bersama untuk merumuskan kira-kira kendaraan apa yang bisa kita kendarai untuk memperjuangkan keinginan masyarakat itu untuk senantiasa damai. Oleh karenanya kami bersama Banser dari wilayah-wilayah yang terdekat di Kecamatan Kemang, kemudian saya di Lembaga Bahsul Masail PCNU Kabupaten Bogor, kemudian Pemuda Pancasila, kemudian BBR dan BPPKB, ternyata punya visi dan misi yang sama. Yuk kita kumpul dalam satu wadah, yaitu Forum Kebangsaan Bogor Raya, tanpa melihat perbedaannya, tapi kita bersama berjuang demi kebangsaan itu sendiri. Oh, iya. Kemudian apa saja yang telah dilakukan oleh Forum Kebangsaan Bogor Raya ini Pak? Pertama, Forum Kebangsaan Bogor Raya, supaya kendaraan ini yang akan kami kendarai bersama-sama kawan dari berbagai macam ormas untuk bisa melaju, lalu kami adakan deklarasi yaitu di YSK Joglo Keadilan di Parakan Salak. Kami undang berbagai kelompok di masyarakat, lalu setelahnya itu kami bergerak yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan, ada penanaman pohon, dialog-dialog kebangsaan. Kemudian kami juga bergaul, melihat, menyaksikan, dan mendatangi kepada mereka-mereka yang ada di Kecamatan Kemang, para tokoh-tokoh, untuk menyatukan visi dan misi keberagaman itu, untuk kita bisa duduk bareng, memikirkan bangsa dan negara, paling tidak minimal adalah di lingkungan Kabupaten Bogor itu. Oh iya. Untuk organisasi masyarakat serta aparat yang tergabung dalam FKBR ini jumlahnya ada berapa Pak? Kalau boleh tahu? Cukup lumayan banyak. Salah satunya adalah di NU itu kan Banomnya ada. Banomnya adalah Banser, kemudian Lembaga Bahsul Masail, kemudian juga ada Ansornya, kemudian ada Muslimatnya, kemudian juga ada di kelompok yang lain, yaitu ada Pemuda Pancasila, BBR, BPPKB Banten. Lalu ada dari lintas agama juga yang bergabung di Forum Kebangsaan Bogor Raya yang punya visi dan misi menciptakan Indonesia maju. Iya, iya. Baik. Dari sini kita bisa tahu bahwa Forum Kebangsaan Bogor Raya ini tentu mengajak semua elemen untuk terlibat itu Pak ya. Jadi untuk teman-teman yang di luar Islam, kita katakan di luar agama Islam gitu Pak ya, juga dapat bergabung gitu Pak ya. Bisa bergabung. Bisa. Iya, baik. Kemudian terkait ikut sertanya Ahmadiyah dalam
FKBR ini, Pak. Bagaimana pendapat Bapak pribadi tentang Ahmadiyah dan bagaimana awal pertemuan Bapak dengan Ahmadiyah? Forum Kebangsaan Bogor Raya adalah sebuah forum kebangsaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, kelompok masyarakat, organisasinya itu apa, semua kami libatkan di Forum Kebangsaan Bogor Raya. Hatta itu adalah Ahmadiyah. Jangankan Ahmadiyah, bekas HTI sekalipun, selama mereka itu ingin berdampingan, ingin damai, ingin membangun sama-sama kita semuanya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, apalagi sesama kita adalah yang ada di lingkungan Kabupaten Bogor. Ahmadiyah ada di Kabupaten Bogor yang mereka bisa hidup bersama berdampingan. Silahkan mereka juga ada aktif di Forum Kebangsaan Bogor Raya itu. Karena memiliki visi yang sama. Sama visi dan sama. Maka dari itu kita sama ikut dalam forum yang sama. Gitu. Iya, betul. Ya. Ada hal yang unik di sini, di mana dulu Bapak merupakan salah satu yang menjadi tokoh kebencian, maksudnya ketidaksukaan terhadap Ahmadiyah gitu, Pak. Kemudian Bapak sekarang menjadi istilahnya sahabat Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ini bisa diceritakan tidak, Pak, hal ini? Bagaimana asal-usulnya, kemudian bagaimana rentetan ceritanya gitu, Pak, sampai bisa. Biasanya munculnya ketidaksukaan, kebencian itu karena orang tersebut nggak pernah kemana-mana, tidak pernah bergaul dengan orang banyak, tidak pernah ziarah kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, munculnya kebencian kepada orang lain itu faktor ketidakpahaman tentang agama itu untuk menciptakan kedamaian. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Saya sebagai seorang muslim, bahwa innaka la'ala khuluqin azim itu menjadi sandaran. Rasulullah itu sebagai suri tauladan, akhlak yang agung, itu dipuji oleh Allah Ta'ala, bahwa Rasulullah SAW senantiasa menjadi pengayom, senantiasa menjadi rahmat untuk lingkungan alam. Maka saya saat itu melakukan gerakan-gerakan kepada Ahmadiyah. Pertama, karena ketidaktahuan terkait Ahmadiyah. Yang kedua, karena saya kurang belajar. Nah, ketika saya banyak belajar kepada kiai, belajar di pesantren, banyak saya menimba ilmu, ternyata Islam tidak mengajarkan untuk menyalahkan, mengkafir-kafirkan, memusyrikan, bahkan memurtadkan orang lain. Nah, itu aja terpenting bagi saya. Berarti intinya itu kurang memahami gitu, Pak. Kurang memahami akan hal tersebut. Kemudian tentang intoleransi dan radikalisme yang sekarang menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan terutama di Indonesia, ya, Pak. Bagaimana pendapat Bapak serta sikap dari FKBR menanggapi hal tersebut? Sebenarnya begini, ketika Wahid Foundation yang sekarang ini ada dari peralihan Wahid Institute beserta Setara Institute menganalisa di lapangan, mengadakan riset bahwa tingkat intoleransi di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor, itu sungguh amat tinggi. Lalu kami berpikir, melihat, menyaksikan, ternyata kondisi masyarakat sebagian memang masih tinggi intoleransinya. Kenapa kami lihat seperti itu? Ketika melihat sebuah perbedaan, mereka masih merasa kelompok yang paling baik, sementara kelompok yang lain yang berbeda pandangan, berbeda keyakinan adalah kelompok yang salah, tanpa melihat bahwasanya mereka adalah satu bangsa, satu negara, satu bahasa Indonesia yang seharusnya bisa untuk bersama-sama membangun lingkungan. Tapi memang ada ketidakpahaman, ketidakharmonisan di masyarakat yang terus-menerus di framing agar masyarakat untuk membenci kelompok-kelompok yang lain. Tapi kami insya Allah bergerak di dalam Forum Kebangsaan Bogor Raya memberikan pemahaman kepada mereka itu. Iya, baik. Kemudian apa sih langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh FKBR ini
menangani hal tersebut. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana visi dan misi FKBR yang sesungguhnya tidak ingin adanya intoleransi terutama di wilayah Kemang ini. Baik. Pemerintah pada dasarnya pasti berkeinginan masyarakatnya itu damai, tentram, saling bahu-membahu, saling bekerja sama demi tercipta masyarakat yang baik, masyarakat yang damai, yang tentram. Tapi visi dan misi itu tidak bisa terlaksana tanpa melibatkan seluruh elemen masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah harus menjadi mitra kita semuanya, khususnya adalah Forum Kebangsaan Bogor Raya, dalam upaya menangkal intoleransi radikalisme yang nantinya akan berdampak kepada teroris yang muncul. Kenapa? Karena sikap intoleran itu akan menghasilkan radikal dan radikal akan menjadi teroris tentunya. Maka PR kita semua, PR kita bersama untuk menangkal intoleran, radikal, dan teroris tentunya yang harus kita sama-sama satukan visi dan misi. Masyarakat beserta pemerintah harus bahu-membahu untuk menangkal hal itu. Kalau untuk Ahmadiyah sendiri, Pak, di mata Bapak Ahmadiyah itu seperti apa sih, Pak? Ahmadiyah itu sebenarnya Muslim. Mereka sedikit perbedaan dari kelompok mayoritas, ya. Tapi perbedaan itu bukan terkait kepada yang sangat prinsip sekali dalam pandangan kami. Dulu kami melihat Ahmadiyah adalah kelompok yang berbeda. Kenapa? Kami tidak utuh mendapatkan informasinya. Sebagaimana ketika saya banyak bergaul di Nahdlatul Ulama, ada kaidah usul fikih al-mujtahid la khismihi wala ya'khad. Hasil ijtihad dari kelompok musuh itu bagi mujtahid itu tidak bisa dipegang. Dan saya terus mencari informasi terkait Ahmadiyah, bahwasanya Ahmadiyah adalah Muslim yang harus sama-sama mereka terlibat aktif dalam upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman. Apalagi Forum Kebangsaan Bogor Raya yang menampung seluruh elemen masyarakat, kelompok masyarakat agar mengkampanyekan kedamaian di tengah-tengah masyarakat itu. Kemudian kembali lagi ke pertanyaan tentang toleransi, Pak. Banyak sekali kita lihat masyarakat terutama yang rasa toleransi, jangankan terhadap umat beragama gitu, Pak. Toleransi terhadap sesamanya saja, maksudnya sesama agamanya saja masih kurang gitu, Pak. Kemudian ada pesan nggak dari Bapak untuk kita misalkan sesama umat Islam untuk saling menghargai juga gitu, Pak, di luar agama ke agama lain gitu. Perdalam agama. Bahwasanya agama itu mengajarkan kedamaian. Agama mengajarkan toleransi. Agama mengajarkan saling berinteraksi. Agama mengajarkan hidup rukun dan damai. Tidak ada agama manapun yang mengajarkan untuk menebarkan kebencian kepada pihak lain. Dan oleh karenanya, saya berharap, saya berkeinginan kepada seluruh masyarakat, yuk sama-sama kita meningkatkan pemahaman, meningkatkan literasi agar kita tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang menebarkan kebencian. Gitu. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit gambaran tentang langkah-langkah Forum Kebangsaan Bogor Raya ini ke depannya seperti apa, Pak? Baik. Terutama hal-hal yang akan diselenggarakan di waktu-waktu dekat ini. Baik. Saya berharap Forum Kebangsaan Bogor Raya ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat sehingga aparatur pemerintah jangan mencurigai Forum Kebangsaan. Kita lakukan edukasi masyarakat, hal-hal yang positif, pemikiran yang positif bahwa kita adalah warga bangsa Indonesia. Kita harus sama-sama menciptakan kerukunan.
dan terus kami akan lakukan kampanye-kampanye setiap desa, sekaligus kami akan kerjasama dengan pihak-pihak lain agar bisa mengedukasi di masyarakat, baik itu nanti terkait ekonominya, pendidikannya dan sebagainya. Kemudian pesan Bapak yang disampaikan untuk pemerintah oleh Bapak selaku ketua dari FKBR apa Pak? Sebagai Ketua Forum Kebangsaan Bogoraya, kami berharap pemerintah berlakulah adil untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang tentram, damai, tidak boleh melihat perbedaan-perbedaan, walaupun memang itu ada, tapi jangan menjadi gesekan-gesekan yang harus segera ditindak. Kalau melanggar, siapapun yang melanggar, itu dari kelompok mayoritas atau minoritas, itu harus ditegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Jangan melihat lantaran perbedaan pandangan, perbedaan paham, sementara mereka adalah kelompok yang minoritas, itu mereka tidak berpihak kepada kelompok yang minoritas, padahal belum tentu mereka itu adalah yang salah. Harusnya itu. Baik. Pesan-pesan yang telah disampaikan Bapak tadi tentang toleransi, intoleransi, kemudian kedamaian antara umat beragama begitu Pak ya. Bagaimana harapan FKBR kepada pemerintah juga terutama masyarakat Bogor Pak tentang hal tersebut? Baik. Kami berharap di Forum Kebangsaan Bogoraya tidaklah membangun narasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Apabila narasi kebencian dibangun oleh masyarakat, sementara pemerintah itu tahu, segera diberikan teguran, diberikan arahan, diberikan masukan-masukan agar narasi kebencian kepada kelompok yang berbeda itu tidak terus dibomingkan, tidak terus dilontarkan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah harus peka di dalam menangani intoleransi, radikalisme, dan mengakibatkan nanti tentunya adalah teroris. Maka harapan kami, pemerintah harus melihat apa visi dan misi Forum Kebangsaan Bogoraya ini adalah kami sebagai mitra pemerintah agar keinginan pemerintah pusat dan daerah untuk menangkal radikalisme tentu bisa kami wujudkan bersama-sama. Apa yang ingin Bapak sampaikan gitu untuk masyarakat Indonesia agar terciptanya sebuah toleransi? Baik. Kalau kita melihat firman Allah Ta'ala bahwa Allah berpesan, walau syaa rabbuka laja'alannakum ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Andai kata Allah menciptakan makhluk di alam dunia itu satu pemahaman, satu keagamaan, pemikiran, organisasi, itu Allah Maha Kuasa, mampu. Akan tetapi manusia itu berbeda-beda akibat berbeda pemikiran. Dan oleh karena itu, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah lah, orang yang menebarkan kasih sayang, cinta kasih untuk bisa berdampingan sama yang lainnya, bahwa harus dipahami perbedaan itu adalah sunnatullah. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh a priori kepada orang-orang yang berbeda. Kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merusak terhadap kelompok lain, hatta itu berbeda keyakinan sekalipun. Nah, maka daripada itu harapan saya kepada masyarakat, ciptakan kedamaian, jadikan bahwa orang-orang yang berbeda, Ahmadiyah terutama adalah mereka ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita makin tingkat tauhid kita kepada Allah makin baik, maka yakin perbedaan adalah sunatullah dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Baik Pak, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini, tapi kita terbatas terhadap durasi, jadi kita akhiri saja perbincangan kita di sini. Terima kasih Bapak atas waktunya dan telah datang ke sini. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, usai sudah tadi perbincangan kita dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Suhadi, Ketua dari Forum Kebangsaan Bogoraya. Saya Bilal Mubarak Ahmad beserta kru MTA yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.